dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku dan ampuniku. Shalom Aleichem, puji Tuhan. Pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Dan jika Bapak Ibu lihat, di mimbar kita ini ada 4 lilin. Dan kita memulai menyalakan pada lilin yang pertama. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau katakan, selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu. Karena begitu luar biasanya kasih Tuhan bagi kita. Sehingga hanya ucapan syukur yang kita mau sampaikan kepadanya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menyertai. Dengan apa ku membalas kasih-Mu,
itu saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita katakan, berhimpun semua menghadap Tuhan. Jemaat, mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Jemaat sekalian, nas pembimbing saya bacakan dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan semua orang percaya yang beribadah di hadapan Tuhan dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada saat ini. Disampaikan kepada sekalian jemaat bahwa warta jemaat sudah dibagikan kepada masing-masing jemaat, masing-masing keluarga melalui aplikasi WA. Harap setiap jemaat dapat memperhatikan semua informasi yang tertulis dalam warta jemaat itu. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa Sorgawi yang hidup, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu menaikkan syukur kepadamu karena Engkau telah memungkinkan kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Engkau telah memelihara hidup kami secara ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kemurahan-Mu.
untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, melintasi seluruh langkah dan jalan-jalan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memungkinkan kami jemaat-Mu ada dalam ibadah di Minggu Advent yang pertama. Kami mengucap syukur atas kesempatan indah di mana kami dapat memuji dan menyembah-Mu bersama-sama, juga dapat mendengarkan firman-Mu secara bersama-sama. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan sekalian jemaat dalam tangan-Mu, secara khusus jemaat yang dalam masa pemulihan. Kami berdoa Tuhan saat ini menyerahkan Pak Riki Simangunsong, Bapak Onsen Simangunsong, Bapak Luffy Aliambar, Bapak Sakeu Sutapea, Ibu MS Yahaan, Ibu Sri Pramardati, Ibu Surtaria Hutapea, Ibu Els Pramartadi, dan juga Ibu Neni Boru Panjaitan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, kiranya jamahan-Mu Tuhan sungguh-sungguh menjadi bagian bagi mereka dalam masa pemulihan ini. Penghiburan dan kekuatan Tuhan berlimpah-limpahlah mengalir dalam kehidupan mereka, dan juga mungkin ada jemaat yang lain yang dalam kondisi fisik yang lemah, kiranya Tuhan juga menjamah mereka dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan Yesus menyerahkan ibu-ibu yang dalam keadaan mengandung. Kami berdoa menyerahkan Ibu Meta Situmorang, Ibu Keti Solsepa. Kiranya Tuhan menjamah anak-anak-Mu ini, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam masa mengandung mereka. Demikian juga bayi dalam kandungan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau memberikan kesehatan sampai masa untuk dilahirkan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan semua anak-anak kami yang akan masuk dalam minggu penilaian akhir semester. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus menolong semua anak-anak kami, menyiapkan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka siap masuk dalam masa penilaian akhir semester mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan sidang sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat. Engkau menolong panitia dalam menyiapkan dan melaksanakan, mencukupkan kebutuhan dana, demikian juga semua peserta kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya sidang sinode kami ini nantinya dapat berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu, memberkati presiden, wakil presiden, dan semua perangkat pemerintahan yang ada di pusat dan di daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga pemerintahan dalam negara ini dapat membawa seluruh rakyat Indonesia dalam sebuah kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan makmur. Di tengah-tengah wabah virus corona yang masih merebak, Tuhan tolong supaya pemerintah bersama dengan seluruh rakyat dapat bekerja sama bahu-membahu, supaya kami semua dapat keluar dari kondisi yang terjadi ini. Situasi ekonomi yang agak melemah sekarang ini, Tuhan tolong supaya kami bangsa Indonesia dapat keluar dari kondisi ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita membuka mazmur kita dari Mazmur pasal yang ke-80, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Jika jemaat sudah menemukan, saya mengundang untuk berdiri.
Kita akan membacakannya secara responsoria. Saya akan mengawali ayat pertama dan jemaat bersama singer akan melanjutkan ayat yang kedua. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan karena Dia yang layak menerima mulia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan lagi jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus kita. Mari kita angkat pujian lagi. Sambutlah Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia,
Mari jemaat, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam seluruh kehidupan kita. Kita mau katakan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Allah. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan, ku sembah, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. mari kita sembah Dia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah mulia nama-Mu mengatasi segala sesuatu. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Puji Kau yang muliakan, karena Engkau sajalah Tuhan, Raja kami, Allah kami. Kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau, hosana bagi Tuhan. Katakan, tak terselami. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah
Bapa Sorgawi yang hidup, Bapa yang kami sembah dan muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami jemaat-Mu yang beribadah di hadapan-Mu pada saat ini, menyembah Engkau. Hanya Engkau sajalah Allah yang ada dalam kehidupan kami. Dalam hidup kami tidak ada yang lain, hanya Engkau sajalah. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami agungkan dan tinggikan serta muliakan Engkau. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang sangat indah. Pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu saja yang menguasai kami ya Tuhan, sehingga bagian firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, kami bisa memahaminya, kami bisa mengertinya, dan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus itulah juga kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sesehari mengiring Engkau. Mari Engkau memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, maupun sekalian jemaat yang mendengarkannya. Engkau dipermuliakan ya Bapa dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Salam aleichem jemaat sekalian, puji Tuhan karena pada hari ini kita dimungkinkan dapat berkumpul sekalipun tidak berkumpul di gereja, melainkan masih tetap di rumah masing-masing, tapi kita akan selalu bersuka cita karena Tuhan menghimpunkan kita di hadapannya dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik, mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita dari Injil Markus pasal 13. Injil Markus pasal 13, kita baca ayat 33 sampai ayat 37. Ayat 33 sampai ayat 37. Saya baca teks ini demikian. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Puji Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini jemaat sekalian, kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Jemaat sekalian, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Tentunya jemaat sekalian sudah mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan dengan Advent atau Adventus. Kita sudah sekian lama mengikuti ibadah, khususnya di masa-masa akhir tahun seperti ini, dan selalu kita akan diperhadapkan dengan ibadah Minggu Advent. Ada 4 Minggu Advent. Hari ini Minggu Advent yang pertama, lalu kedua, ketiga, keempat, lalu Natal. Apa itu Advent atau Adventus? Artinya kedatangan. Advent atau Adventus artinya adalah kedatangan. Pertanyaannya adalah kedatangan siapa? Kedatangan siapa?
Tidak lain jemaat, kita sudah tahu dengan pasti bahwa yang dimaksudkan dengan Advent atau Adventus itu adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nih, dalam hal ini, kalau sekarang adalah minggu Advent yang pertama, maka nanti minggu Advent yang kedua, ketiga, keempat, lalu kita masuk dalam masa raya Natal. Artinya apa jemaat? Artinya dalam minggu Advent itu kita dibawa kepada sebuah karya yang sangat besar. Sebuah perbuatan Allah yang sangat besar. Apa itu? Itulah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama kali. Yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kai hologos sars egeneto. Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jemaat, ini adalah sebuah peristiwa yang terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Allah sangat mengasihi manusia sehingga dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia berkarya dalam karya yang besar bagi keselamatan kita. Itu yang kita lihat yang pertama jemaat. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang pertama. Kita tidak melihat tanggal 25 itu yang banyak yang masih berdebat tentang tanggal itu, apakah tanggal itu adalah tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Oke, kita tidak bicarakan soal tanggalnya. Tapi kita bicarakan soal peristiwanya. Peristiwa itu Allah menjadi manusia. Nah, kedatangan itu kedatangan yang sangat dahsyat, kedatangan yang sangat ajaib jemaat. Tetapi yang kedua yang kita lihat jemaat, bukan hanya soal kedatangan yang pertama, tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di mana kita masuk dalam minggu Advent adalah dalam menyiapkan diri kita menyambut kedatangannya yang kedua. Kita sekarang ini bukan soal minggu Advent, minggu ibadah ini jemaat. Tapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita masuk dalam masa Advent, masa Adventus. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang disebut sebagai parusia Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang dinyatakan dalam kitab suci, sama seperti dia naik ke sorga, maka pada waktu dia datang, dia akan datang dengan cara yang sama. Jemaat sekalian, apa dan bagaimana tentang kedatangannya itu? Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam hubungan dengan kedatangannya itu? Kita melihat dalam teks yang kita baca pada hari ini, Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37 ini, tentang bagaimana kedatangannya itu. Kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Jemaat, kita akan melihat bersama-sama beberapa hal secara singkat dan sederhana. Kita akan lihat dari teks ini tentang kesiapan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada 3 hal. Yang pertama adalah
dasar atau alasan dari kesiapan menyambut kedatangan Tuhan? Apa yang menjadi dasar dan alasan untuk kesiapan menyambut kedatangan Tuhan? Jemaat sekalian, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu bukan dongeng. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu bukan sebuah cerita bohong. Bukan. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu adalah sesuatu yang pasti. Harus ditegaskan. Mengucapkan hal ini, jemaat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu adalah sesuatu yang pasti. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Kenapa? Karena tentang hal itu Tuhan Yesus berulang kali, jemaat, menyatakannya, menyampaikannya, menekankannya. Kalau kita lihat dalam teks ini, jemaat, khususnya di teks sebelum teks yang kita baca itu dalam ayat yang ke-26, dikatakan di situ, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita bohong. Tapi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, karena Tuhan Yesus yang menyampaikannya, maka ini adalah sebuah kenyataan. Sebuah peristiwa yang nanti pasti akan terjadi, jemaat sekalian. Jemaat, kita banyak mendengarkan pandangan-pandangan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, di sini kita harus waspada, jemaat sekalian. Kita banyak mendengarkan bagaimana orang melihat tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana orang mengajarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ada pengajaran yang salah tentang kedatangan Tuhan Yesus, di mana ajaran itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus kedatangannya itu bisa diprediksi. Tuhan Yesus kedatangannya itu bisa diduga. Kita bisa menentukannya berdasarkan fakta-fakta. Ada beberapa kali dalam sejarah atau kisah di mana kedatangan Tuhan Yesus itu ditentukan oleh mereka. Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian. Tuhan Yesus akan datang bulan sekian. Tuhan Yesus akan datang tahun sekian. Itu dalam kehidupan kekristenan kita tidak hanya menemukannya satu kali atau dua kali atau tiga kali, jemaat. Tapi kita akan selalu melihat keadaan itu, kenyataan itu. Orang-orang Kristen, hamba-hamba tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu yang mengajarkan pengajaran yang salah. Mereka bisa menetapkan menurut mereka tanggal, bulan, tahun kedatangan Tuhan Yesus. Tapi berdasarkan kenyataan yang ada, semuanya salah. Tidak ada satupun yang benar. Terbukti sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang. Kita harus waspada terhadap pandangan yang seperti itu, jemaat. Jangan sampai kita termakan oleh pandangan itu, lalu kita ikut-ikutan menduga kedatangan Tuhan Yesus tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan seterusnya. Jemaat, ada pandangan yang kedua yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak usah ditunggu lagi kedatangannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebenarnya sudah datang.
sudah datang, tapi dalam bentuk dan wujud yang lain. Kedatangannya juga tidak seperti dia muncul di awan-awan. Tidak. Tetapi dia sudah datang. Nah, kita akan bertemu jemaat dengan ajaran-ajaran sesat di sekitar kita yang menyatakan tentang hal itu, bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sudah datang. Sekali lagi jemaat, jangan termakan dengan ajaran itu. Ajaran yang seperti itu tidak benar. Alkitab menyatakan dengan jelas apa dan bagaimana waktu Tuhan Yesus datang. Dia akan muncul di awan-awan. Kita orang percaya, orang benar, orang pilihan akan melihat dia, akan menyongsong kedatangannya. Dia akan menjadi hakim, dia akan mengangkat orang-orang pilihannya. Kita berpegang kepada ajaran Alkitab, jemaat. Itu kira-kira dua pandangan yang bisa kita temukan di sekitar kita. Yang jelas jemaat, dasar dan alasan dari kesiapan menyambut kedatangan Tuhan adalah kedatangan Tuhan itu pasti. Kedatangan Tuhan itu bukan cerita bohong. Kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi. Marilah kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Yang kedua yang kita renungkan dari teks firman Tuhan ini jemaat adalah waktu kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Kapan waktu Tuhan datang sehingga kita harus menyiapkan diri kita, jemaat. Dalam teks firman Tuhan ini khususnya di ayat 33 dan ayat yang ke-35, kita bisa lihat di sini tentang waktu kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Ada 3 hal yang saya lihat dalam teks ini tentang waktu kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Yang pertama jemaat yang kita lihat berdasarkan ayat yang ke-33 di sini. Waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Jelas Tuhan Yesus sudah menyampaikan berulang kali tentang waktu kedatangan Dia, waktu kedatangan dirinya, waktu parusia itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus menegaskan, jangankan manusia, malaikat tidak. Jangankan malaikat, anak juga tidak. Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, yang tahu dengan pasti waktu kedatangan itu, waktu parusia itu, hanya Bapa sendiri, jemaat. Hanya Bapa sendiri. Waktunya tidak ada seorang pun yang tahu, jemaat. Di tengah penderitaan, kalau kita tahu kapan waktu kedatangan Tuhan itu mungkin relatif mudah ya jemaat untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dalam kehidupan. Tetapi kalau waktunya itu kita tidak tahu kapan dia datang, maka ini menjadi sesuatu yang berat dalam hidup kita. Kita tidak tahu seberapa panjang tantangan yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu
seberapa banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Karena waktu kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu. Saya pernah menyampaikan jemaat di mimbar ini beberapa waktu yang lalu tentang formula Maranatha. Orang-orang Kristen awal dianiaya, orang-orang Kristen awal dipersekusi, penderitaan. Banyak yang akhirnya meninggal karena persekusinya itu sangat dahsyat. Ada formula Maranatha, jemaat. Pada waktu orang Kristen menderita, mereka akan berseru, Maranatha, Maranatha. Atau ada orang Kristen yang sudah tidak kuat karena aniaya itu, penganiayaan terhadap dirinya. Kemudian dia mendengarkan ada orang Kristen yang mungkin lewat, yang mungkin pas dekat dengan dia. Orang Kristen itu akan berseru dengan formula Maranatha itu. Maranatha, Maranatha. Artinya apa? Kuat, tetap kuat. Tuhan sebentar lagi datang, tetap kuat. Tuhan sebentar lagi datang, tetap kuat. Maranatha. Jemaat, waktunya itu memang tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kita di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi seperti formula Maranatha itu, tetaplah kuat. Tetaplah kuat. Tetaplah berharap pada Tuhan. Selama-lamanya waktu kita untuk menanti kedatangannya, tetap berada di dalam batas waktu, karena kita masih ada di dalam dunia ini. Seberapa banyak sih kita hidup dalam dunia ini? Paling 70 tahun, paling 80 tahun. Atau ada orang yang masih bisa hidup sampai 100 tahun, paling 100 tahun. Setelah kita melewati semua penderitaan ini, maka kita akan hidup bersama Dia dalam kekekalan itu, jemaat. Memang ada dua hal di sini, jemaat. Bisa yang pertama itu Tuhan datang di awan-awan, tapi bisa juga bukan Tuhan datang, tapi kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini dan kembali kepadanya, kepada Bapa sorgawi itu. Jemaat, di tengah-tengah pergumulan bertahan. Ucapkan Maranatha, Maranatha, tetap kuat. Tuhan akan datang, tetap kuat. Waktu kesiapan menyambut kedatangan Tuhan, waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Menurut ayat 33. Yang kedua, jemaat, soal waktu kesiapan menyambut kedatangan Tuhan ini adalah waktunya adalah disebutkan di sini pada malam hari. Jemaat, di sini kita bisa melihat ada 4 waktu jaga, dan semuanya itu berhubungan dengan malam. Dalam ayat 35 itu disebutkan, yang pertama itu menjelang malam, yang kedua itu tengah malam, yang ketiga itu larut malam, yang keempat itu memang tidak ada istilah malamnya, tapi itu masih malam, pagi-pagi buta atau dini hari. Waktu kedatangannya itu adalah pada malam hari. Jemaat, pada malam hari.
kita akan melihat informasi dari kitab suci. Informasi dalam Alkitab, jemaat, tentang apa dan bagaimana malam itu. Tentang apa dan bagaimana keadaan pada waktu malam. Ini adalah sebuah ilustrasi, jemaat. Ini adalah sebuah gambaran. Waktu kedatangannya itu di mana kita dituntut untuk siap terjadi pada waktu malam. Ini gambaran. Bukan menunjukkan Tuhan Yesus datang di awan-awan nanti pada waktu malam tidak ada matahari. Bisa jadi Tuhan Yesus datangnya matahari bersinar gitu. Tapi tetap disebutkan malam. Kenapa? Karena malam ini hanyalah sebuah gambaran. Gambaran apa? Gambaran tentang keadaan dunia di mana kita hidup yang seperti malam. Gelap, gulita. Keadaan dunia yang penuh dengan kejahatan. Keadaan dunia yang penuh dengan tipu muslihat. Kita sebagai orang percaya, jemaat, berada di situ. Berada di sini. Berada di tempat itu. Berada di tempat ini. Sebuah dunia, ya kita bersyukur karena kita menjadi eklesia, orang yang diambil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, ke dalam terangnya yang ajaib. Tetapi kita yang sudah berada di dalam terang Tuhan yang ajaib itu masih berada di dalam dunia ini, jemaat. Masih berada di dalam dunia ini. Penuh dengan kejahatan. Penuh dengan kejahatan. Bagaimana kita siap sedia dalam waktu untuk menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah situasi ini, jemaat. Di tengah-tengah kejahatan itu. Mari kita menjadi orang percaya yang tidak terbawa dalam kegelapan itu. Tetapi kita menyadari diri kita sebagai orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jemaat, mari kita bertahan. Bertahan. Kita memberikan diri kita siap menyambut kedatangan Tuhan di tengah malam, di tengah keadaan dunia yang gelap ini. Mari kita bertahan, mari kita terus hidup dalam kesucian, dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang percaya yang terbawa oleh arus dunia ini, arus malam dunia ini, arus gelap dunia ini. Yang ketiga, jemaat, waktu kesiapan menyambut kedatangan Tuhan itu adalah waktu di mana terjadinya keadaan ini, itu waktunya terus menerus, jemaat, terus menerus. Katakanlah kalau berhubungan dengan bagian yang B tadi, yang kedua tadi yang saya sampaikan, keadaan gelap itu tidak terjadi hanya pada waktu tertentu. Tetapi berdasarkan ayat yang ke-33, dia akan terus menerus. Itu istilah yang dipakai untuk berjaga-jagalah dari istilah Yunani yang tense-nya itu present imperatif aktif. Artinya sebuah keadaan yang
bukan hanya pada satu waktu saja, tetapi sebuah keadaan yang terus menerus. Di dunia ini kita akan menemukan keadaan yang seperti itu, jemaat. Keadaan yang terus menerus gelap, terus menerus dalam kejahatan. Mari kita bertahan di dalam waktu ini, dalam waktu kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Sampai Dia datang, kita tetap di dalam waktu yang Tuhan kehendaki, bukan waktu di mana kita terbawa oleh arus dunia ini. Yang ketiga, jemaat, sikap atau wujud kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Bagaimana sikap yang harus kita buat? Bagaimana sikap yang harus ada pada kita sebagai kesiapan menyambut kedatangan Tuhan? Dalam ayat 33 ini jelas dituliskan di situ, berjaga-jagalah. Jemaat, berjaga-jagalah. Kalau kita runut dari bagian sebelumnya, jemaat, Markus ini menuliskan urutannya itu sangat memberikan peringatan kepada orang percaya, sangat memberikan peringatan kepada kita. Coba kita lihat di situ bagaimana Tuhan Yesus meminta murid-muridnya berjaga-jaga seperti hamba yang ditinggal pergi oleh tuannya, di mana dia memberikan perintah kepada hamba-hambanya itu. Ayat 33, 35, 37, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ini sikap, jemaat. Ini wujudnya harus seperti itu. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Di ayat 5 ada istilah lain di situ. Waspadalah. Di ayat 7, jangan gelisah. Di ayat 9, hati-hatilah, juga ayat 23. Di ayat 11, jangan khawatir. Di ayat 18, berdoalah. Ini perintah-perintah yang indah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid sebagai wujud dari kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Perintah ini mengarahkan para murid untuk tidak terlena. Tidak terlena, jemaat. Perintah ini mengarahkan para murid untuk mawas diri. Selalu waspada dalam doa dan iman. Di mana hal itu harus dilakukan karena para murid adalah hamba yang harus bersiaga menunggu Tuhan mereka pulang. Jemaat, para hamba. Kita ini adalah para hamba. Gak bisa tidak. Saya, jemaat sekalian, harus dengan sikap wujud kesiapan menyambut kedatangan Tuhan itu dengan berjaga-jaga. Tidak bisa tidak, jemaat. Berjaga-jaga, berhati-hati, waspada, jangan gelisah, jangan khawatir, berdoalah. Tekanannya itu yang saya perhatikan di sini, jemaat, ayat 37. Di mana Tuhan Yesus katakan dalam ayat 37 itu, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Apa yang saya renungkan dalam ayat 37 ini? Apa yang jemaat dapatkan dalam ayat 37 ini? Firman Tuhan Yesus yang bilang, berjaga-jagalah.
berjaga-jaga, tidak bisa tanpa firman, tanpa mendengarkan Dia bicara. Mari kita hidup dekat dengan firman ini jemaat, membaca, merenungkan, melakukan dalam kehidupan kita. Dengan menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, dengan firman kita dituntun untuk menjadi orang Kristen yang berdoa dengan tekun, menyembah Tuhan selalu, hidup dalam iman, berbuat baik, mengabarkan Injil, dan sebagainya. Kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita siapkan diri kita menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk bagian yang kami renungkan pada saat ini. Kiranya Engkau memeteraikan bagian ini dalam hidup kami, sehingga kami menjadi jemaat-Mu, menjadi umat-Mu yang berada dalam kesiapan untuk menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar boleh memberkati kita, mengubah kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Maka sebelumnya kita akan berdoa bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau terus berfirman bagi kami melalui hamba-Mu. Kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan kiranya hamba-Mu yang telah menyampaikan juga boleh Tuhan berkati. Pak Jeffrey bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati dalam seluruh pelayanannya. Kiranya apapun yang dilakukannya untuk Tuhan, boleh Tuhan buat berhasil. Dan kami juga berdoa untuk kedua anaknya yang ada di Batu Malang. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Segala sesuatu yang telah dikerjakannya, kiranya Tuhan juga buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga akan memberikan persembahan. Kami rindu persembahan yang kami berikan bagimu ini boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja-Mu GMI Filipi yang ada di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami akan memberi dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian, bawa persembahan-Mu. Jemaat yang terkasih, sampai kepada penghujung dari ibadah kita mau katakan, ku tetap setia. Mari jemaat, saya undang sekalian untuk berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Menangis di bawah kakimu.
Bapa Surgawi yang hidup, yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus, di akhir dari ibadah kami ini, kami berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini Engkau berkati dengan bertambahnya usia mereka. Kami berdoa menyerahkan anak Maria Teresia Sinaga tanggal 25 November, saudari Ana Lady Sirait tanggal 25 November, dan anak Gwen Priscilla Eliana tanggal 27 November. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua perbuatan Tuhan bagi ketiga anak-anak-Mu ini sampai saat ini, dan kami menyerahkan langkah hidup mereka ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat dan pertolongan Tuhan akan terus nyata dalam seluruh perjalanan hidup ketiga anak-anak-Mu ini. Kami berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing, orang tua mereka dan saudara-saudara mereka, kiranya Tuhan memberkati dalam seluruh kehidupan mereka. Kami memberkati ketiga anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, curahkanlah segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena ibadah ini dapat berlangsung dalam berkat dan pertolongan Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk semua hamba-hamba-Mu yang terlibat langsung dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu, mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani, semakin setia dan semakin semangat, di mana nama Tuhan semakin dimuliakan dan sekalian jemaat semakin diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan sekalian jemaat dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Kiranya pertolongan dan perlindungan Tuhan terus nyata menjadi bagian bagi setiap pribadi dan keluarga. Di tengah wabah virus corona yang masih merebak sampai saat ini, perlindungan Tuhan yang ajaib kiranya menjadi bagian bagi sekalian jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa kepadamu segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan. Engkau sajalah satu-satunya Allah, Tuhan dan Raja kami yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat